Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya Ibu Hutami Khairunisa MPD. Pada tahap ini saya akan melakukan tahap awal yaitu supervisi pra-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hutami Khairunisa. Saya biasa dipanggil Tami. Saya mengajar di kelas 2 SDLB Tunarungu. Ya, selamat pagi Bu Tami. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Apakah Ibu Tami pagi ini sedang sibuk? Mempersiapkan untuk anak-anak belajar aja ya. Oh iya. Sebelumnya mohon izin ya Bu ya, mohon izin meminta waktunya sebentar karena kebetulan kita besok akan melakukan observasi. Sebelum melakukan observasi saya ingin sedikit berbincang dengan Ibu mengenai tahapan awal wawancara pra-akademik yang akan Ibu lakukan ya. Saya akan melakukan supervisi akademik dengan Ibu. Supervisi akademik ini yang mana bertujuan untuk membantu Ibu Tami dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi mengajar, mungkin demikian ya Bu ya. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan, diantaranya apa sih yang Ibu harapkan dalam wawancara hari ini? Ya, terima kasih pada Bu Tini. Mungkin untuk pembelajaran kali ini untuk wawancara sekarang saya berharap mungkin saya mendapatkan feedback, masukan agar nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran lebih lancar dan lebih tergambarkan bagaimana caranya. Akan begitu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Tami capai dalam proses pembelajarannya nanti? Untuk proses pembelajaran besok yang disampaikan itu saya berharap nanti selesai pembelajaran anak-anak dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari setiap anggota keluarganya seperti apa. Lalu dia juga bisa mendeskripsikan bahwa ciri-ciri yang ada pada ibu, pada bapak itu seperti apa di masing-masing keluarga mereka. Gitu. Intinya bisa membedakan mungkin ya, bisa membedakan kalau misalkan bapak itu laki-laki, kalau ibu itu perempuan, ciri-cirinya seperti ini. Iya, baik, terima kasih. Persiapan pembelajaran apa yang sudah Bu Tami persiapkan untuk proses pembelajaran besok ya? Untuk besok saya sudah mempersiapkan PowerPoint. Saya menggunakan media PowerPoint agar secara general mereka mengetahui gitu ya bahwa ciri-ciri pada umumnya setiap anggota keluarga seperti apa. Lalu saya menyiapkan juga lembar kerja serta didik untuk nanti proses evaluasi. Oh iya. Kira-kira kesulitan apa yang Ibu Tami hadapi dalam perancangan proses pembelajaran yang akan Ibu Tami rencanakan? Ya, untuk perancangan ini mungkin karena saya mengajarnya kelas tunarungu yang kelas kecil, saya juga perlu mengobservasi kata-kata apa saja yang sudah didapatkan anak di rumah gitu, sehingga mungkin tantangannya itu yang menggali bahasa dari setiap anak itu agar pada saat di kelas mereka bisa sama bahasanya. Mungkin antara anak yang satu dengan anak yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda mungkin ya. Memiliki istilah di rumah yang berbeda ya, terutama ya kemampuan tentunya. Iya. Kira-kira metode apa yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran yang akan Ibu hadapi dalam ini mungkin tematik ya Bu ya? Ya, tematik, jadi memang anggota keluarga dan bilangan 1 sampai 10. Untuk besok insya Allah saya menggunakan metode maternal reflektif. Jadi itu kurang lebih seperti metode percakapan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana cara saya menggali bahasa setiap anak di sekolah, di rumah itu atau di lingkungan dia yang udah dia dapatkan, itu didapatkannya pada saat metode percakapan itu. Jadi merecall memori dan pengalaman yang sudah dia alami. Bantuan seperti apa sih kan Ibu Tami gunakan dalam mempermudah siswa dalam proses pembelajaran ini? Kira-kira bantuannya seperti apa? Selain dengan menggunakan media, apakah dari segi komunikasinya atau apanya kah? Gitu ya. Untuk bantuan mungkin lebih banyak hanya untuk mematik di dalam metode maternal reflektif itu posisi guru itu tidak boleh terlalu banyak dia memberikan arahan, jadi sehingga bantuan saya itu hanya memberikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mematik gitu, seperti siapa di rumah, ada siapa, jadi
biarkan mereka yang mengeluarkan percakapan dan kata-kata yang didapatkan sehari-hari. Wah, ini suatu rencana yang bagus ya. Jadi di sini Ibu lebih menggunakan proses penggunaan pembelajaran student center ya. Ya, Jadi Ibu hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk merangsang anak supaya bisa menjawab, mengeluarkan idenya. Iya, betul sekali. Saya sangat setuju dengan rencana yang akan Ibu Tami lakukan. Yang selanjutnya, kira kompetensi apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Tami sendiri dalam proses pembelajaran ini? Tentunya karena saya menggunakan metode maternal reflektif ini, saya juga berharap pada saat setelah proses pembelajaran saya juga mendapatkan feedback gitu ya dari anak-anak, apakah saya sudah bisa gitu ya menggali bahasa dari mereka gitu. Jadi mungkin tujuan kepada diri saya sendiri, mungkin saya ingin meningkatkan juga bagaimana cara saya untuk merangsang anak-anak untuk mengeluarkan bahasa. Waktunya semoga proses pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan. Tentunya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Tami bisa terlaksana, bisa terrealisasi dengan mudah. Mungkin sampai berjumpa kembali hari esok. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu Tami selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Besok dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Yuk, kita akan berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat? Iya, kan baru masuk. Ibu mau salaman dulu. Assalamualaikum. Sekarang tanggal berapa? Betul? Ini? Betul, bukan. Kalau sekarang hari Selasa. Sekarang Ibu mau absen, ya. Sekarang yang kedua. Yusuf. Mana? Iya. Sehat? Sehat? Ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu ada 2 orang. Kemarin kita sudah tahu ada nama keluarga. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang keluarga dan ciri-cirinya. Nanti hitung juga 1, 2, 3 ya. Nanti jadi kalian bisa membedakan keluarga dari ciri-cirinya dan mengurutkan 1 sampai 20. Kalau kalian mau berkata, ya, katakan begini. Nih, lihat. Sekarang kita akan nyanyi dulu. Nih. Jadi apa? Oh,
Iya, nyanyi. Bernyanyi. Lihat. Lihat. Bernyanyi. Ya. Nih. Satu. Aku sayang ibu. Dua juga sayang ayah. Tiga sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Yo, ibu. Iya. Ya, siapa? Ya. Berapa? Iya. Satu. Nih. Dua. Tiga. Sip. Iya, ada tiga. Kalau di rumah Desta. Nih, di rumah Desta ada berapa? Ada siapa aja? Ada siapa aja? Ada 4? Ya. Satu, siapa? Siapa aja? Satu. Kan ada Desta. Terus siapa lagi? Bunda. Iya, Bunda. Oh, ada Papa. Juga? Terus sama? Adik? Ada adik? Oh, enggak ada. Berenang? Oh, iya. Entah, berarti ini teh Desta. Di rumah Desta ada satu Desta. Yang kedua siapa? Ini Bunda. Terus ini siapa? Ya, iya. Kalau di rumah Yusuf Yusuf ada siapa? Oh, ada Papa. Terus siapa lagi? 5. Satu, siapa? Oh, aku. Terus? Pak. Oh, ada Bu. Mama. Ya. Siapa lagi? Di rumah Yusuf ada siapa? Oh, terus?
Siapa lagi? Ya. Mama. Terus? Apa lagi? Rumah. Oh, ada berdua. Kalau di rumah Yusuf, siapa? Oh, mau tulis boleh. Ya, ibu. Ini? Ya, bapak. Jenggot. Iya, ada kumis, ada jenggot. Ini kalau ibunya, rambutnya, iya panjang. Nah ini, siapa ini? Yusuf? Ini siapa? Ya, bapak atau papa. Atau ayah. Gimana ciri-cirinya? Kumis deh. Ya, ayahnya Desta ada kumis? Ada. Bukan. Di sini. Ayah kumis ada? Apa deh gitu? Oh, dipotong. Iya. Nih, siapa? Ini siapa? Ibu ya atau mama. Ini siapa? Bunda. Ya, ciri-cirinya kalau mama apa? Ya, menyusui. Kalau ini? Apa? Iya. Nih, namanya jilbab. Jilbab. Nih, ya. Ibu, bunda, pakai jilbab. Terus ini? Iya, rambutnya panjang. Ini kali ibu mah ini. Putar dulu makanya nggak kelihatan. Nah, ibu yang ini. Jilbab. Ibunya Desta. Oh iya. Oke. Rambutnya? Oh panjang. Kalau mama Yusuf, rambutnya panjang? Iya. Oh, sama ya. Nih, ciri-cirinya apa? Iya, pakai topi. Ada? Yusuf, topi ada? Ya, mana? Kalau Yusuf, ada topi? Iya, sama. Aku bertopi. Nih. Kalau Yusuf, ada? Topi? Ada? Topi? Ada? Mana? Oh iya. Pakainya gimana? Ke pinggir. Ya. Terus yang kedua apa? Iya. Senang bola. Rambutnya gini. Yeay. Terus? Nih. Iya, pendek. Kalian? Panjang nggak? Panjang?
Iya, tidak. Sama ya? Sama, iya, pendek. Tuh. Ini ya, siapa? Adi. Nih, kalau Bapak, ciri-cirinya apa? Ya, ada jenggot. Terus? Kumis. Terus apa lagi? Ada 3. Itu lagi apa? Bukan. Tadi yang di sini. Yang Bapak. Apa lagi? Satu lagi. Pakai? Iya, kacamata. Terus kalau Kakak. Kalau Kakak. Kalau Kakak. Mana? Tinggi. Terus apa lagi? Kecil. Oke, terima kasih. Oke, Des. Kita sudah lihat ciri-ciri. Ya, sabar. Belum. Ya. Kita sudah lihat ciri-ciri apa? Ciri-ciri bapak atau ayah. Terus ibu, kakak, terus adik dan saya. Ya, selesai. Senang tidak? Senang? Senang? Ya. Yusuf, senang atau sedih? Kenapa nangis? Kenapa? Senang? Ya. Alhamdulillah senang. Siapa? Di juara 1? Juara 1 siapa? Iya, Desta. 1. Yusuf, juara 2. Ya, tidak apa-apa, nanti boleh coba lagi. Ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa paham. Paham? Ada yang mau bertanya tidak? Tadi sudah belajar tentang keluarga dan ciri-ciri. Ya, ada apa tadi? Bapak, kumis, mata. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham tentang keluarga dan ciri-cirinya. Terima kasih. Sekarang sebelum istirahat, mari kita berdoa. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillah.
bagus, saya senang, saya merasa terinspirasi, terutama bagi saya yang baru lagi melihat anak-anak tunarungu belajar. Saya udah lama ngajar di anak-anak tunadaksa dan tunagrahita. Ketika melihat Ibu Tami mengajar, wah sungguh sangat luar biasa. Oh begini ya ternyata, gitu kan. Jadi menginspirasi saya juga. Apalagi Ibu sangat jago sekali ya dalam bahasa isyaratnya, dalam menggunakan bahasa isyaratnya. Wah saya jadi banyak belajar gitu ya. Dan karena beliau pindahan, kalau Butami ini pindah dari Cicendo ya, wah luar biasa. Seperti itu. Ininya saya sangat terinspirasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Butami ya. Kemarin selama supervisi, kira-kira apa sih yang masih belum terpenuhi dalam RPP itu, yang belum berikutnya itu apa gitu kan, yang menurut Butami itu ada yang kurangnya nih dalam pembelajaran yang saya lakukan tuh kemarin tuh kurangnya ini gitu kan, apa? Jadi waktu sebelum melakukan pembelajaran kemarin, pada saat praobservasi itu kan Bu Diri sempat menanyakan apa harapan saya pada saat itu. Saya tuh sebetulnya berharapnya memang percakapan dengan metode maternal reflektif itu berbasis dari anak gitu ya. Jadi setiap bahasa yang disampaikan selama pembelajaran itu semua bahasa yang disampaikan oleh anak. Tetapi pada saat pembelajaran proses itu berjalan sih sebetulnya, tapi memang kurang optimal gitu, karena memang pengelolaan bahasa sendiri yang dimiliki oleh anak di rumah itu ternyata masih minim gitu. Jadi pada saat penggalian bahasa tuh cukup lama gitu si prosesnya itu. Jadi memang kalau bisa dibilang kalau versi saya teh dosa saya kemarin gitu, saya masih memaksakan anak untuk mengikuti alur saya gitu. Jadi pematik yang saya sampaikan itu belum dapat dipahami oleh anak, tetapi mungkin masih teacher gitu. Jadi memang sudah beberapa dari anak gitu ya, cuman memang ada beberapa hal seperti pada saat menyebutkan ciri-ciri gitu ya, anak cuman apa Bu ciri-ciri itu apa gitu. Saya juga harus berpikir lagi gitu ya, membahasakan ciri-ciri itu seperti apa gitu. Jadi memang kemarin itu proses menggali kata, pemahaman katanya itu menjadi tantangannya dari situ. Tapi bagus sih kemarin pertanyaan pemantik yang Butami berikan itu sangat bagus, walaupun kita harus mendeskripsikan ke anak, tapi anak paham sih ya, saya lihat anak itu jadi paham, anak-anak menjadi ini tujuan ibu itu bertanya seperti itu ini gitu kan. Ya saya lihat itu cukup bagus. Pada akhirnya kemarin itu anak bisa mengerti itu pada saat diperlihatkan, Desta coba ingat Bunda pakai kerudung nggak gitu, baru rambutnya panjang atau pendek, nah baru dia mungkin apa yang Mbak dimaksud ciri-ciri itu seperti itu, cuma dia masih belum tahu kalau itu namanya ciri-ciri. Di sini juga ibu ternyata sudah menyebutkan juga ya kendala yang ibu hadapinnya apa gitu ya. Sebelum saya bertanya, ibu udah menjelaskan juga kendalanya ini gitu kan. Jadi yang kurang mengerti itu gitu ya. Iya. Tapi bagus sih yang kemarin ibu kami lakukan itu bagus luar biasa ya. Bagus. Kira-kira rencana ibu rencana ibu untuk membuat tanggung jawab ibu dari segi pengajar itu apa ya ke depannya untuk pengembangan anak-anak itu apa, bagaimana gitu kan? Nah biasanya saya setelah mengajar itu pertama menyampaikan kata baru ke anak di video. Nah si videonya itu disampaikan kepada orang tua, jadi bahasa itu bisa terus digunakan sehari-hari oleh orang tua. Jadi ya sama komunikasi mungkin ya biar tidak jomplang ya, komunikasi di sekolah yang ibu lakukan seperti ini, terus komunikasi di rumah. Kalau misalnya di rumah kan biasanya lebih ke menggunakan bahasa ibu mungkin ya. Jadi kita mengajarkannya A, ternyata ibu mengajarkannya B, tidak sinkron. Jadi luar biasa sekali ibu mau komunikasikan lagi biar sama sesuai dengan apa yang kita gunakan. Jadi ketika Butami mengkomunikasikan lagi di sini, mungkin anak tidak jomplang mungkin ya dengan biarnya. Bagus sekali. Yang tadi kurang gregetnya itu kadang-kadang saya juga dalam pembelajaran kemarin bertanya, Bu kalau di rumah kalau menyebut kata ini biasanya anak kayak gitu, karena kadang-kadang anak masih belum
kita ya. Kita rencananya A, tapi ternyatanya jadi B gitu kan. Tapi bagus, Bu Tami bisa membuat strategi-strategi baru dalam pembelajaran kemarin dengan saya, ya saya lihat itu. Terus setelah Ibu melakukan supervisi ini, kira-kira perasaan Ibu itu bagaimana ya? Apa ya, ada lega gitu ya, karena kadang-kadang sebagai guru tuh kita ngajar, kalau nggak dilihat orang lain kita nggak tahu salahnya. Ya, tapi pada saat kita dilihat oleh orang lain, setidaknya ada feedback kalau guru tadi kayaknya kurang ini dan kurang ini. Jadi itu sih yang bisa bikin mungkin dari pembelajaran sebenarnya kayaknya harusnya nggak kayak gini. Terus kira-kira kemarin apa sih namanya ya, dalam segi pembelajaran ini kan memang udah sangat bagus, terus cuma kurang dekat aja gitu ya, komunikasinya juga yang saya lihat sangat bisa dipahami oleh anak ya, walaupun teacher center tapi yang begitulah keadaannya gitu ya. Saya juga memaklumi mungkin karena gini, dari pembelajaran sebelumnya kira-kira proses pembelajaran mana nih yang menurut Bu Tami udah kayaknya sekarang udah oke nih, atau bagaimana kira-kira, apakah sekarang sudah terasa lebih baik atau bagaimana? Sebetulnya Yang pas di supervisi itu apa ya, hasil dari evaluasi pembelajaran sebelumnya ini. Karena sebelumnya kan saya masih kadang-kadang menggunakan media juga masih yang manual. Kalau yang gambar kan gini kadang-kadang kepokan saya apa yang kelihatan di kadang-kadang saya baru maju ke depan. Kalau kemarin kan saya nyobain juga berbasis IT ya, jadi harus dimanfaatkan juga sarana yang ada di sekolah. Jadi kan kalau misalnya pada saat pakai role play itu pertama anak dengan kita itu, jadi belum apa-apa tuh udah ada yang baru nih apa gitu. Terus pada saat nggak kelihatan kok itu bisa di zoom gitu, bisa diperbesar gitu. Jadi untuk pertama dari media, lalu yang kedua itu ya metode itu yang metode maternal itu pada pertemuan sebelumnya itu apa ya, hanya sebagai awalan untuk di dalam kelas saja gitu, tidak digunakan sepanjang pembelajaran. Jadi kalau untuk yang kemarin itu konsisten gitu. Ya, saya cukup jadi anak-anak berusaha untuk konsisten dari awal sampai akhir itu terus digunakan. Anak-anak juga menjadi lebih menarik ya, merasa tertarik ya selama proses pembelajaran kemarin. Iya, bagus sih, sangat luar biasa. Saya senang melihat ketika Ibu Tami mengajar itu, saya senang gitu ya. Kira apa yang Ibu Tami temukan? Permasalahan apa yang Ibu Tami temukan? Oh, ini masalah anak ketika pembelajaran kemarin kan saya menemukan ini masalahnya anak tuh, oh ternyata kendalanya ini ya gimana? Apakah ada masalah yang Ibu Tami temukan? Ya, sebenarnya mungkin masalahnya lebih kepada pemahaman bahasa itu. Permasalahan intinya itu ada di sana, sehingga pada saat pembelajaran di dalam kelas itu mungkin apa ya, saya sebagai guru itu harus lebih banyak memberikan contoh-contoh yang ada di original. Jadi itu yang bisa memberikan pemahaman anak kepada anak. Jadi pada saat kemarin yang berbasis, kalau misalnya berbasis apa ya, media ya, hanya saja itu kan kita kadang-kadang mau nyari contoh yang lain harus nyari lagi gitu. Nah, pada saat kemarin dicoba berbasis IT, pada saat Bu, saya kan ibu saya ibunya kayak kerudung, oh iya bisa mendadak gitu ya nyari memakai kerudung gitu jadinya ini. Terus perempuan itu biasanya rambutnya panjang, jadi bisa seperti itu. Terus kayak apa, menulis misalnya angka 1, angka 2 bisa langsung diperlihatkan gitu supaya itu yang apa ya, pembelajaran cara nulis juga ya. Jadi memang mungkin permasalahannya lebih ke pengalaman anaknya ya, memahami bahasanya. Berarti solusinya dengan menggunakan IT gitu ya. Iya, terima kasih sekali Bu. Saya merasa sangat bahagia ketika kemarin fokus selama pembelajaran. Saya juga menjadi lebih terinspirasi. Komunikasi dengan anak-anak tunarungu ini seperti ini, cara pembelajaran ini seperti ini. Karena mungkin anak-anak tunarungu itu adalah anak-anak visual ya. Jadi mungkin kedepannya Ibu akan meningkatkan dari segi visualnya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Tadi koreksi dari saya juga sudah saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Bu Tami. Mohon maaf atas segala kekurangan saya ketika misalkan koreksi. Mungkin dari segi bahan itu nyelkit ya, mohon maaf sekali gitu ya, karena kan kita
saling memberikan masukan gitu ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin demikian Bu. Ya, terima kasih. Semoga Ibu selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Semoga cita-cita harapan Ibu ke depannya untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik itu bisa lebih terlaksana lagi. Yang komunikasi dengan orang tua yang juga lebih ditingkatkan. Terus proses pembelajarannya mungkin kurang lebih ceria lagi gitu ya, supaya anak-anak bisa lebih nyaman lagi. Ya, kemarin saya lihat sangat bagus, penggunaan medianya bagus, proses pembelajarannya bagus, cukup menginspirasi bagi saya. Ya, mungkin teman-teman yang melihat juga terinspirasi ketika melihat proses pembelajaran yang Ibu kami lakukan gitu ya. Saya pribadi juga berterima kasih karena sudah memberikan inspirasi proses pembelajaran terbaik kepada